Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar sama teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini saya masih akan membahas tentang masalah TKW yang bekerja di luar negeri, yaitu khususnya di Hong Kong. Yang mana di sini ada salah satu kejadian yang mana video ini sama ya, yang di-live-kan sama Mbak Yuni. Dan di sini dengan saya mengcopy atau mengambil dari kisah ini agar teman-teman yang lain juga jangan sampai terjadi atau jangan sampai melakukan hal yang seperti yang dilakukan sama Mbak ini. Karena saya rasa bukan hanya di Hong Kong ya, karena di Taiwan juga itu kurang lebih sama ya. Kalau masalah dengan pengambilan gambar atau memvideo anak majikan. Bertemakan seperti ini. Tragis, PMI Hong Kong mengambil video anak majikannya dan berakhir di penjara. Nah, jadi mbaknya ini bekerja di salah satu majikan, yaitu di Hong Kong ya. Dan waktu dia mungkin bikin konten ya, bikin konten mungkin untuk TikTok ataupun mungkin untuk di Facebook ya. Yang mana mbaknya ini nggak tahu apa masalahnya. Selagi dia bikin konten itu, tiba-tiba melorotin ya celana anaknya tersebut, anak majikan tersebut. Nah, di situ otomatis kan emang kalau di Hong Kong menurut tadi kata Miss Yuni itu emang sebuah pelanggaran dan emang sangat tidak boleh. Dan situ mungkin banyak ini menyebarkan video tersebut di sosial media atau di mana, dan akhirnya si majikan itu tahu, dan disitulah majikan itu tanpa banyak omong langsung melaporkan mbaknya ke polisi. Karena seperti yang tadi diomongin sama Miss Yuni, di Hong Kong itu peraturannya sangat kuat. Jadi bukan hanya melorotin celana anaknya atau melorotin celana orang ya. Jadi untuk menyenggol saja ya, menyenggol orang, kalau orang yang nggak terima itu bisa dilaporkan, bisa masuk penjara. Jadi di sini untuk teman-teman, kalau emang pengen bikin konten, bikinlah konten yang wajar ya. Jangan sampai melibatkan mungkin akunnya atau anak majikannya ya, apalagi ini sampai melakukan seperti itu. Karena saya lihat banyak sekali ya, kalau di Taiwan sih, kalau di Hong Kong saya kurang tahu ya untuk bikin konten sama akunnya, amanya. Namun kebanyakannya itu di Taiwan. Di Taiwan itu setiap VT yang lewat, kalau masalah Mbak TKW itu, meski kalau live, terus kalau bikin konten itu sama akunnya ya. Kadang ya mungkin kita ada izin juga sama majikan, tapi kan kita tidak tahu, mungkin dari pihak anak lelakinya, ataupun mungkin dari anak perempuannya, atau mungkin dari saudaranya, atau mungkin dari saudara neneknya, dari saudara kakeknya ada yang nggak terima, bisa saja kalian juga dipenjarakan. Ini yang di Taiwan ya. Jadi untuk teman-teman diharapkan tolong jangan over ya. Kalian kalau emang niatnya kerja, kerjalah yang baik ya. Kalau pengen bikin video VT ya, bikinlah video VT sendiri, lagi masak atau lagi ngapain gitu loh. Karena kalau menyangkut dengan orang lain, apalagi ini di Taiwan atau di Hong Kong ya, saya rasa hampir sama ya undang-undangnya kalau masalah menyangkut majikan dan membuat video dan menyebarkan di Facebook atau di TikTok. Itu kalau ada salah satu orang yang mungkin nggak suka, kapan-kapan saja kalian bisa dipenjarakan, dilaporkan dan dipenjarakan. Jadi di sini jangan anggap enteng tentang masalah itu ya. Karena saya pun melihat banyak sekali mbak-mbak TKW yang sering bikin konten ya, baik untuk TikTok, baik untuk Facebook, baik untuk YouTube. Ada juga loh yang buat YouTube itu yang sampai viral ya. Itu sebenarnya ya mungkin selagi di salah satu pihak keluarga itu aman-aman saja, nggak ada yang mungkin merasa keberatan ya. Namun mana tahu mungkin pas suatu saat ada konflik, akhirnya mereka nggak terima gini gitu, mereka bisa menggugat dan suruh menghapus video-video tersebut. Seumpama di YouTube, seumpama videonya semua sama akunnya semua dan suruh dihapus, gimana itu? Habislah YouTube kalian. Nah, jadi di sini untuk teman-teman agar lebih berhati-hati dalam membuat konten ya, khususnya yang suka TikTokan nih. Saya yakin hampir 100% mbak-mbak TKW itu bermain TikTok, dan kebanyakannya justru mereka itu membuat konten sama amanya ya, sama akunnya. Namun itu kebanyakan di Taiwan. Dan mbak ini membuat konten yaitu sama anak majikannya. Dan di dalam lab tersebut, di lab mission itu, suaminya itu mengadu ya, karena sang istrinya itu mungkin nelpon, "Mas, aku di penjara karena masalah ini." Dan suaminya itu mengadu ke Miss Yuni tentang masalah istrinya yang dilaporkan sama majikannya karena membuat konten sama anak majikannya sehingga di penjara. Dan di situ Miss Yuni juga tidak bisa berbuat apa ya, karena emang
apabila bikin konten seperti itu emang melanggar. Jadi ya mau gimana lagi, harus menerima dan pasrah ya. Nanti di persidangan mungkin berapa hari atau mungkin berapa bulan ya. Biasanya seperti yang tadi diomongin sama Mas Yuni, kalau di Hong Kong itu minimal antara 15 hingga 1 bulan. 15 hari hingga 1 bulan. Nah, jadi di sini teman-teman agar lebih berhati-hati, kalau niat kerja dengan baik. Jangan sampai bikin masalah ya. Saran Saputra, Suara TKI.